Sunan Muria. Berikut adalah poin-poin yang akan saya bahas, terdiri dari biografi, ajaran Sunan Muria, metode dakwah, dan karya Sunan Muria. Biografi. Sunan Muria adalah nama panggilan dari Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishaq. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah wali termuda yang lahir pada sekitar tahun 1450. Beliau menikah dengan Dewi Roroyono, putri dari ulama ternama, yaitu Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang yang sangat disegani oleh masyarakat. Sunan Muria terkenal memiliki kelebihan sebagai wali yang sakti, kuat fisiknya. Bukti fisik Sunan Muria yang kuat ini terlihat dari beberapa lokasi padepokannya yang terletak di atas gunung. Selain itu, ulama berdakwah di kawasan Jawa Tengah ini juga dikenal dengan seorang yang tekun beribadah, jujur, dan senang menyebarkan agama Islam. Sunan Muria wafat pada 1551 dan dimakamkan di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, sekitar 15 km dari kota Kudus. Makamnya di Desa Colo selalu ramai oleh penziarah dan setiap harinya dengan sekitar 15.000 pengunjung. Di sekitar makamnya yang dipercaya sebagai pengawalnya terdapat 17 makam prajurit dan abdi dalam. Lalu, ajaran Sunan Muria. Sunan Muria merupakan salah satu anggota Wali Songo yang sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan. Beliau memberikan ajaran pada masyarakat lokal untuk beberapa ajaran yang disampaikan dalam meruat bumi adalah tradisi Guyang Cekata, tradisi meminta hujan, buah Parjito, ziarah ke makam Sunan Muria, dan tembang Majapahit Sinomparito, tembang ciptaan Sunan Muria, bercocok tanam, berdagang, dan seni sebagai bagian dari ajaran Islam. Sunan Muria berhasil menyebarkan Islam berkat dedikasinya di berbagai wilayah, terutama di lereng Gunung Muria, Kudus, Pati, Juwana, dan pesisir utara Jawa. Beliau memilih berdakwah kepada rakyat jelata sehingga ajarannya dapat terjangkau di masyarakat luas. Selain itu, Sunan Muria dikenal sebagai satu-satunya wali Songo yang mempertahankan penggunaan gamelan wayang sebagai alat dakwahnya. Keterampilannya dalam pertanian, perdagangan, dan navigasi laut juga menjadi bagian penting dalam dakwahnya. Selanjutnya adalah metode dakwah. Yang pertama, melibatkan rakyat jelata. Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam lebih memusatkan kepada rakyat jelata, seperti yang diketahui bahwa beliau lebih senang mengasingkan diri bersama masyarakat biasa dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak dengan para bangsawan. Metode dakwah tersebut sering disebut dengan topo ngeli, yang artinya menghayutkan diri dalam masyarakat. Sementara itu, agar masyarakat sekitar pegunungan tersebut bisa berbaur, beliau sering memberikan keterampilan untuk nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Beliau juga mengumpulkan pekerja yang sangat sulit untuk meluangkan waktu belajar agama mereka. Jadi, dengan menyalurkan beberapa keterampilan, dapat mudah Sunan Muria menyampaikan ajaran agama Islam kepada mereka. Yang kedua, menggunakan akulturasi budaya. Proses dakwah Sunan Muria tidak selalu berjalan dengan lancar. Penduduk di kawasan Gunung Muria kebanyakan masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sulit diubah. Sehingga metode dakwah menggunakan bil hikmah, yaitu secara bijaksana dan tidak memaksa. Salah satu contohnya adalah dengan mengubah tradisi bencakan menjadi kenduri untuk mendoakan leluhur dengan cara Islam. Meskipun Sunan Muria menggunakan pendekatan moderat, namun tetap menjaga kemurnian agama Islam. Gaya moderat tersebut ia tiru dari ayahnya, yang tidak mengharamkan tradisi peringatan telung dino hingga 1000 dino. Tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu kematian anggota keluarga ini. Beliau meneruskan ajaran Islam dengan tradisi budaya Jawa, seperti dalam tradisi kenduri setelah kematian seseorang. Tradisi tersebut diubah menjadi dengan menggantikan praktik-praktik klinik dengan cara berdoa dan sholawat. Yang ketiga, mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat-alat musik daerah untuk media dakwahnya, seperti gamelan dan kesenian wayang. Beliau memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya tanpa mengubah budaya yang ada. Beberapa pewayangan lakon diubah karakternya dengan membawa pesan-pesan ajaran Islam, seperti kisah Dewa Ruci, Jimat Kalimasa Dasa, Petruk Dadi Ratu, Mustakawani, Semar Ambarang Jantur, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir,
menciptakan beberapa tembang lagu Jawa. Selain itu, Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang Jawa yang berisi tentang ajaran Islam. Di antaranya, yang terkenal yaitu tembang Sinom dan Kinanti. Dakwahnya disebut tersebar dari Tayu, Jepara, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Beliau melalui tembang Jawa dengan mudah masyarakat akan menerimanya serta mampu mengingat ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang terakhir adalah karya Sunan Muria. Yang pertama ada tembang Macapat. Karya pertama untuk sarana Sunan Muria berdakwah yaitu tembang Macapat. Seperti yang diketahui, salah satu cara berdakwah Sunan Muria adalah melalui beberapa kesenian Jawa. Salah satunya adalah tembang Macapat. Tembang Macapat merupakan sinom dan kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Melalui tembang Macapat inilah umatnya Sunan Muria dapat mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua, adat Keduri. Sunan Muria melakukan dakwah yang sama seperti ayahnya yang bergaya moderat dan menyelusup melalui berbagai tradisi kebudayaan Jawa. Salah satunya adalah adat kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian anggota keluarga. Yang ketiga, parjito. Ada buah dengan ukuran sebesar kacang tanah yaitu parjito. Ketika parjito masih mentah, memiliki warna merah muda dan ketika sudah matang akan berwarna hitam. Rasa buah ini dominan asam, tetapi kandungan gizi yang dimiliki cukup baik dan cocok untuk ibu hamil. Selain itu, buah parjito ini juga termasuk warisan dari karya Sunan Muria. Dan karya yang terakhir adalah Pakis Haji. Karya Sunan Muria tidak hanya dalam bentuk tembang Macapat saja, juga buah dan tumbuhan yang sangat bermanfaat. Salah satunya Pakis Haji yang dipercaya sebagai tumbuhan yang berasal dari kesaktian Sunan Muria. Pada umumnya, tumbuhan Pakis Haji ini digunakan untuk mengusir hewan tikus. Tumbuhan ini dapat dilihat para penziarah yang dijual di sekitar area makam Sunan Muria. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang Sunan Muria. Terima kasih.